Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Amma ba'du. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tiada kata yang kita pantaskan kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan nikmatnya kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula kepada guru kita Sri Nurul Millah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan baik jasmani maupun rohaninya dan dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa pula kepada teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Wallahu ya'lamu biasma'ikum wa antum tukrimuna indallah. Baik, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan para pemateri dalam pemakalah hari ini. Pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh THD Fitri. Sedangkan materi yang kedua tentang karakteristik dan perilaku yang akan disampaikan oleh saudari Ocha. Sedangkan materi yang selanjutnya yaitu konsep utama dan punishment yang akan disampaikan oleh Teknovi. Sedangkan materi yang berjudul tentang kelebihan dan kekurangan operan conditioning akan disampaikan oleh saudara Ima. Sedangkan operan conditioning dalam perspektif Islam akan disampaikan oleh saudara Ibrahim. Sedangkan yang terakhir ialah asawab, hukuman dan teguran akan disampaikan oleh saudara kita. Oleh saudari kita, saudari Gustiani Fujiada Mayanti. Baik, demi mempersingkatnya waktu, kami persilahkan kepada pemateri yang pertama yaitu Ade Fitri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu latar belakang operan conditioning. Dasar dari operan conditioning dikemukakan oleh E.L. Thorndike pada tahun 1911. Thorndike kemudian mengemukakan hipotesis, apabila suatu respon berakibat menyenangkan, ada kemungkinan respon yang lain dalam keadaan yang sama, yang dikenal dengan hukum akibat atau bisa disebut dengan law of effect. Dari teori yang dikemukakan oleh Thorndike ini, Skinner telah mengemukakan pendapatnya sendiri dengan memasukkan unsur penguatan ke dalam hukum akibat tersebut, yakni perilaku yang dapat menguatkan cenderung diulangi kemunculannya. Sedangkan perilaku yang tidak dapat menguatkan cenderung untuk menghilangkan atau terhapus. Oleh karena itu, Skinner dianggap sebagai bapak operan conditioning. Slide yang kedua. Selanjutnya itu pengertian operan conditioning. Menurut B.F. Skinner atau teori Skinner, operan conditioning adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan hadiah dan hukuman sebagai konsekuensi dari sebuah perilaku. Dengan metode ini, orang yang mempelajarinya akan mengerti hubungan yang dibuat antara perilaku dan konsekuensi. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Ocha. Kepadanya dipersilahkan. Saudari Ocha dipersilahkan.
Sudah ada belum chatnya? Bacanya belum ada itu, Bang. Oke, kalau belum ada silakan bisa di skip atau digantikan. Baik, dikarenakan saudari kita belum ada, silahkan dilanjut oleh pemateri Teknovi. Baik, materi selanjutnya adalah konsep utama dari operant conditioning. Penguatan atau reinforcement adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi. Skinner sendiri membagi penguatan ini menjadi dua. Yang pertama adalah reinforcement positif atau penguatan positif, yaitu penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung, rewarding. Bentuk-bentuk penguatan positif adalah berupa hadiah, perilaku seperti senyum, mengangguk kepala untuk menyetujui. Dan yang kedua adalah reinforcement negatif atau penguatan negatif. Adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan, tidak menyenangkan. Bentuk-bentuk penguatan negatif antara lain adalah menunda atau tidak memberi penghargaan, memberi tugas tambahan atau menunjukkan perilaku yang tidak senang. Yang selanjutnya materinya hukum atau punishment. Hukum atau punishment adalah konsekuensi yang menentukan probabilitas terjadinya suatu perilaku atau apa saja yang menyebabkan suatu respon atau tingkah laku menjadi berkurang, atau bahkan langsung dihapuskan atau ditinggalkan. Dalam bahasa sehari-hari, kita dapat mengatakan bahwa hukuman adalah mencegah pemberian sesuatu yang diharapkan organisme atau memberikan sesuatu yang tidak diinginkan. Menurut Skinner, hukuman tidak menurunkan probabilitas respon, walaupun hukuman bisa menekan suatu respon selama hukuman itu diterapkan. Namun, hukuman tidak akan melemahkan kebiasaan. Skinner juga berpendapat bahwa hukuman dalam jangka panjang tidak akan efektif. Tampak bahwa hukuman hanya menekankan perilaku dan ketika ancaman dihilangkan, tingkat perilaku akan ke level semula. Contohnya adalah punishment positif. Punishment positif atau punishment by application adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya perilaku dengan melemahkan respon. Yang kedua adalah punishment negatif, juga dikenal sebagai punishment by removal. Artinya tindakan ini dilakukan dengan menyingkirkan benda atau apapun yang bisa memicu perilaku negatif. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh saudari Ima. Kepadanya dipersilahkan. Maaf, untuk Ocha udah ada. Boleh kembali dulu ke Ocha. Baik, kepada saudari Ocha dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang karakteristik operant conditioning. Menurut Skinner, perilaku adalah perbuatan yang dilakukan seseorang pada situasi tertentu, di mana perilaku ini dapat terjadi karena dua pengaruh. Yang pertama yaitu pengaruh yang mendahulunya, dan yang kedua itu pengaruh yang mengikutinya. Sistem pembentukan perilaku yang ditawarkan oleh Skinner berdasarkan pada cara kerja yang menentukan atau operant conditioning, di mana Skinner mengemukakan bahwa yang pertama itu perilaku yang diikuti oleh stimulan-stimulan penggugah pembesar kemungkinan yang dilakukannya lagi perilaku tersebut di masa-masa selanjutnya. Yang kedua itu perilaku yang tidak lagi diikuti oleh stimulan-stimulan penggugah memperkecil kemungkinan dilakukannya perilaku tersebut di masa-masa selanjutnya. Baik, yang keempat itu, Bang Ibo di slide selanjutnya, Bang. Hostnya siapa ya? Masih Ocha. Oh iya. Ya. Yang keempat yaitu jenis perilaku menurut Skinner. Adapun yang pertama yaitu dengan perilaku responden, atau disebut juga respondent behavior, yaitu perilaku yang muncul secara otomatis dan refleks, seperti menjauhkan tangan saat tidak sengaja menyentuh benda panas
atau menggerakkan kaki saat dokter mengetuk lutut, dan perilaku ini tidak perlu dipelajari dan akan dikuasai oleh manusia dengan sendirinya secara otomatis. Dan yang kedua yaitu perilaku operan, di mana perilaku operan ini disebut juga operan behavior, yaitu perilaku yang kita pelajari dan akan keluar baik secara sengaja ataupun tidak sengaja saat ada suatu kejadian yang berhubungan. Dan perilaku operan inilah yang bisa dibentuk melalui operan conditioning. Dan kita bisa melatih diri maupun orang lain untuk melakukan hal-hal yang dianggap baik dan setelah terbiasa. Perilaku tersebut akan menjadi bagian dari perilaku sehari-hari. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan akan disampaikan oleh Saudari Ima. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan operan conditioning menurut Titin Nur Hidayat. Di sini ada 3 kelebihannya, yaitu cocok untuk pembelajaran seperti keterampilan, yang kedua cocok untuk pembelajaran membentuk perilaku tertentu, dan ketiga memudahkan pendidik mengontrol pembelajaran. Karena operan conditioning ini merupakan pembelajaran yang memberikan suatu punishment atau bisa sebaliknya yaitu hadiah. Yaitu untuk selanjutnya yaitu kekurangannya. Boleh di next. Oke, di sini kekurangan operan conditioning menurut Rifnan Zaini adalah yang pertama, proses belajar dapat diamati secara langsung, padahal belajar adalah proses kegiatan mental yang tidak dapat disaksikan dari luar, kecuali sebagai gejalanya. Yang kedua, proses belajar bersifat otomatis, mekanis sehingga terkesan seperti gerakan mesin dan robot, padahal setiap individu memiliki self-direction, kemampuan menggerakkan diri, dan self-control, pengendalian diri, yang bersifat kognitif, sehingga ia bisa menolak jika ia tidak menghendaki. Yang poin ketiga yaitu proses belajar manusia. Dianalogikan dengan perilaku hewan, itu sulit diterima, mengingat mencoloknya perbedaan karakter fisik maupun psikis antara manusia dan hewan. Baik, untuk materi terakhir, dilanjutkan oleh Gustiani, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Maaf sebelumnya, selanjutnya saya sendiri yang akan menjelaskan atau yang memaparkan materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Operan conditioning dalam perspektif Islam adalah di mana pengajar memberikan imbalan atau reward terhadap apa yang dilakukan oleh peserta didik, dan juga memberikan hukuman bagi peserta didik yang melakukan kesalahan, yang bertujuan untuk memotivasi peserta didik dan juga menjadikan hal yang dilakukan tersebut menjadi lebih positif dan lebih baik. Dalam Islam, reward disebut juga as-sawab, yang artinya balasan atau ganjaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuhibbul muhsinina fatahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Yang artinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atau ganjaran kepada mereka di dunia dan di akhirat dengan ganjaran yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga telah mengisyaratkan dalam hadisnya yang artinya, berikanlah bayaran pelayan sebelum mereka kering keringatnya, yang artinya bayaran yang dilakukan atau yang diberikan tepat waktu akan memberikan motivasi dan akan melakukan pekerjaan yang sebaik mungkin oleh para pekerja itu. Seperti itu. Pendidikan sendiri diharapkan memberikan thawab atau ganjaran secara efektif dan harus direncanakan. Ganjaran ini hendaknya mudah dilakukan dan diharapkan untuk menghilangkan akibat yang tidak baik. Tetapi pendidik juga harus berusaha agar memberikan thawab atau ganjaran tersebut tidak membuat peserta didik berharap atas apapun yang dia lakukan untuk mendapat thawab atau ganjaran, tapi menganggap reward tersebut hanya sebagai salah satu instrumen belajar atau hadiah, karena
melakukan perbuatan dengan sukarela dan senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pendidik sendiri diharapkan memberikan thawab seperti tadi yang sudah dijelaskan. Bentar. Slide-nya lagi. Dan juga harus memperhatikan akibat dari pemberian thawab atau ganjaran yang diberikan oleh Bisa dimulai, Ibu? Atau nunggu yang lain dulu? Nggak apa-apa, dimulai aja silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan yang tadi ya, bismillahirrahmanirrahim. Pendidik juga harus memperhatikan akibat dari pemberian thawab atau ganjaran itu sendiri, agar peserta didik tidak menjadi sombong dan menganggap kemampuannya itu tinggi. Jadi pemberian thawab atau ganjaran juga harus yang proporsional atau tidak berlebihan. Thawab juga tidak hanya memberikan reward atau hadiah, tapi juga ada pemberian hukuman bagi peserta didik yang melakukan pelanggaran. Dalam Islam, memberikan teguran, hukuman, atau nasihat dapat dilakukan apabila anjuran yang dilakukan tidak dilakukan atau melakukan perbuatan yang kurang baik itu. Tujuan diberikan hukuman agar peserta didik bertanggung jawab dan tidak akan melakukan seperti yang akan bertingkah laku yang kurang baik. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW diperintahkan bahwa dalam artinya perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka agar menjalankannya saat mereka berusia 10 tahun. Nah, maksud dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada para orang tua untuk bersikap tegas kepada para anaknya yang tidak menjalankan kewajibannya atau melakukan kesalahan, agar apa yang diajarkannya menjadi kebiasaan baik baginya dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau keburukan sebiji zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya juga. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Nah, ayat ini menjelaskan tentang balasan dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Baik perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan itu ada balasannya masing-masing. Dan hal ini sangat sesuai dengan konsep operant conditioning di mana peserta didik mendapat balasan atau imbalan yang dilakukan oleh peserta didik tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selebihnya kami kembalikan kepada Ibu dosen. Kepadanya dipersilahkan.